Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz yang keempat ya. Dan kita masuk ke Ad-Darsul Rabi'a Asyara, pelajaran ke-14. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya bila di pelajaran ke-13 itu kaedahnya membahas tentang tamyiz dan macam-macamnya, insya Allah di pelajaran ke-14 ini kaedahnya fokus terkait tentang hal. Ya, semua rincian-rincian terkait tentang hal insya Allah akan dibahas di pelajaran ke-14 ini. Baik, langsung aja Pak Bayu silakan sama Pak Pujo dibaca hiwarnya. Hiwar antara mudarris dan talamiz, para muridnya, para siswa. Pak Pujo dulu, silakan Pak Pujo. Nah, Ustaz. Mana Pak Bayu? Ad-darsu ad-darsu rabi'u. Dia ingat angka 11 Nah, sampai oh, 19 itu mabni di atas oh, fathah nah, Ustaz. dua-duanya. Ad-darsu rabi'u rabi'a asaro. Eh, kok hilang? Apa Ustaz? Bentar Ustaz. Saya salah halaman. Oh, nah. Ad-darsu rabi'a asaro. Malaka mu malaka mud'aban ya Ahmadu. Sami'tu Roninal Jarosi wa ana fi hurfati wa ji'tu musri'an wa ta'ibtu Aina aina samirun. do'at sa'atuhu fa kharaja yabkhasu anha Wa aina Zuhairu wa wa aina Zuhairun wasadiqahu. ra'ait ra'aituhum kharijina minal mat'ami Ikra ikra ikra'il ayata ya Ahmadu. Yaqif yaqifu Ahmadu. Ikra ikra ah, ikra ikra aja ikra aja lisa Nah, jalisan. ikra Oh, nah. Ikra jalisan. uhibbu an aqra'a waqifan yasta'idu wa yubasmilu Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa ja'u abahum isya ayyabkun alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma ahadukum fa'il. ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayatan Ikra ikra il haditha ya Aliyu. ngan Abi Musal Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. idza maridul abdu
aw safaro kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Ik- Iqra'il bait Iqra'il baita ya Aba Bakrin. Hatta mata anta filah hat, hatta mata anta filahwin wa fila'ibin al Syab wal wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu yarinul jarasu wa yahrujul mudarisu qailan wafaqqa wafaqqakumullahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baik. Nah, sekarang Pak Darso dan Pak Puju, silakan dibalik. mana? Ad-darsul rabi'u asara. Rabi'a. Malaka aban ya Ahmadu. Sami tu sama Sami tu Roninal Jarosi wa ana fi gurfati fa faji'tu musri'an wa ta'ibtu. Aina samirun. Do 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 atuif. Doaat. Ya, Oh, tak doat. tanis. Doat sa doat sa'atahu. Fa Fa'il, fa'il. Fa'il dari doaat. oh, doat sa'atuhu. Fa kharaja yabhasu anha. Wa aina Zuhairu wa sadiqahu. Ra'aituhum kharijina minal mat'ami. Iqra'il ayati. Iqra'il ayata ya Ahmadu. Benar. Iqra'il ayati. Jamak muannas salim tanda nasabnya kasrah. Iqra'il ayati ya Ahmadu. Yakifu Ahmadu. Iqra' jalisan. Uhibbu ak, an aqra'u waqifan. Keadaan. Oh, uhibbu an aqra'a waqifan. Yusta'idu wa yubasmalu. Yubas basmala yubasmilu. Oh, yubas. Yasta'izu wa yubasmilu. Yasta'idu wa yubasmilu. Rabbi khfirli Rabbi khfirli wali wa Rabbi khfirli wali walidayya walam walim wa waliman Ustaz. Waliman waliman dakhala baiti mu'minan Waliman wa, dakhala baitiya mu'minan. waliman dakhala baitiya mu'minan waja'u abahum isya'an yabkun alam alam tara ilal ladina kharaju min min diyari min min diyarihim wahum ulu ulufun ayuhibbu ahadukum an ayyakula lahma akhihi maitan. Iqra'il hadisa ya Aliyu. An Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maridul abdu au Iza maridha. Ada izanya. idza oh ya idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana kana ya malu mukiman sahihan rawahul Bukhari. Iqra'il baita ya Aba Bakrin.
hatta mata anta lahwil fi lahwin wa fi la'ibin. Sabbahas syairul mauta bi asadin fatihin fahu. Yaron yaronal Yarinu. yarinul jari jarosa Fa'il. oh Yarinul jarasu. yarinul jarosu wa yakhrijul mudarrisu qailan waffaqakumullahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, sebelum kita bahas kaidahnya, kita baca ulang dulu. Ad-Darsul Rabi'a Asyara, pelajaran yang ke-14. Al-Mudarrisu, hiwar terjadi antara mudarris, guru, dan talamis, para siswanya. Malaka mut'aban ya Ahmadu. Ya. Malaka ay limadha. Ya, malaka, kenapa kamu terlihat letih, lelah, wahai Ahmad? Ahmad, sami'tu raninal jarasi wa ana fi ghurfati. Ya, saya mendengar bel pelajaran, ya, suara bel. Wa ana fi ghurfati, sedangkan saya sedang berada di dalam kamar saya. Faji'tu musri'an, maka saya datang dalam keadaan buru-buru, cepat-cepat. Fata'ibtu, maka aku pun lelah, letih. Al-mudarris, aina Sumair atau aina Samir, ya, aina Samirun, ya, di mana Samir? Ali dha'at sa'atuhu, jamnya hilang. Fakharaja yabhasu anha, maka dia keluar dari kelas mencari jamnya. Al-mudarris, wa aina Zuhairun atau Zahir, ya, Zuhair, Zahir boleh. Samir atau Sumair boleh. Mana Zuhair wa sadiqahu, dan dua temannya? Ra'aituhum kharijina minal mat'ami, saya melihat mereka sedang atau dalam keadaan sedang keluar dari kantin. Iqra'il ayati ya Ahmadu, baca ayat-ayat itu wahai Ahmad. Yaqifu Ahmad, Ahmad berdiri. Iqra' jalisan, maka guru mengatakan baca dalam keadaan duduk. Ahmad mengatakan uhibbu an aqra'a waqifan, saya lebih suka membaca dalam keadaan berdiri. Yasta'izu wa yubasmilu, lalu Ahmad berta'awud, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yubasmilu, yaitu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca ayat Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta siapa saja yang memasuki rumahku dalam keadaan atau kondisi beriman. Waja'u aba'uhum isya'an yabkun. Bapak-bapak mereka datang dalam keadaan, ya, menangis terisak-isak. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulub. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka sedangkan kondisi mereka itu beribu-ribu jumlahnya? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan? Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya sendiri dalam kondisi saudaranya itu menjadi bangkai? Iqra'il hadis ya Aliyu, baca hadisnya wahai Ali. Dari Abu Mas'ud, dari Abu Musa al-Asy'ari qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit, au safara, atau dia berpergian jauh, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka diberikan baginya atau telah ditetapkan baginya pahala yang semisal dengan apa yang dia lakukan dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-mudarris iqra'il baita ya Abu Bakrin, baca bait syairnya wahai Abu Bakar. Abu Bakar, hatta mata anta fi lahwin wa fi laibin.
Hingga kapan Anda berada dalam kelalaian dan main-main? Apa lanjutan syairnya Pak Bayu? Di Ana nggak ada. Wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Wal mautu nahwaka yahwi Yahwi fatihan fatihan fahu. Ya. fahu. Nah, ini lanjutannya ya. Hatta mata anta filahwin wa filaibin. Hingga kapan Anda dalam keadaan ya dalam berada dalam kelalaian dan main-main. Wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Sedang kematian ya menujumu ya dalam kondisi membuka mulutnya ya dalam kondisi ya membuka mulutnya, maksudnya dalam kondisi hendak ingin menerkammu ya. Sedangkan kematian menujumu dalam kondisi hendak ingin menerkammu, membuka mulutnya. Jadi al-mudarris guru syabbahas syairu eh berkata syabbahas syairu penyair dalam bait syair ini menyerupakan al-mauta kematian bi asadin dengan singa fatihin fahu yang kondisinya dalam keadaan membuka mulutnya hendak menerkam ya. Yarinul jarasu bel pun berbunyi wa yahrujul mudarrisu qailan dan guru keluar dalam kondisi mengatakan waffaqakumullahu semoga Allah memberikan taufik kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Baik, sebelum kita jelaskan kosakatanya kaidahnya ada kosakata yang belum jelas. Pak Bayu, Pak Pujo, Pak Darso. Tadi yang bait syair yang Yahwi apa Ustaz itu? Ya, Hawa yang Yahwi itu menerjang ya. Jadi hawa Yahwi atau ingin menerjang, ingin menerekam dengan mulut terbuka. oh, nah, Ustaz. Ustaz. Tadi yang malaka itu sama dengan artinya limaza, Ustaz. Ya, malaka. Ada apa denganmu? Atau kenapa kamu? Ya, Ustaz. limaza. Cuman bedanya kalau limaza itu kenapa? Kalau ini ada domirnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu? Gitu. Ustaz. Ada lagi? Kalau nggak ada, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya dalam pelajaran ke-14 ini, pembahasannya adalah terkait tentang hal. Apa yang dimaksud dengan hal? Ya, kalau kita definisikan, ya jadi kok di sini contohnya adalah mut'aban. Ya, mut'aban ini hal. Ya, hal itu apa? Hal itu dia harus waspun. Akhi. Waspun. Ya, waspun. Kenapa saya katakan waspun? Karena yang namanya hal itu harus berupa isim mustaq. Baik isim fa'il, isim maf'ul, gitu kan. Makanya waspun istilahnya. Atau isim mustaq. Bahasa lainnya ismun mustaqun. Jadi harus ismun mustaqun. Ya. Kemudian yang kedua nakirotun. Dia harus nakiroh. Ya. Yudhkaru libayani libayanil hay'ah atau libayani hayati sahibihi. Nah, ini perhatikan. Ini hal. Jadi hal itu adalah wasfun, sifat atau isim mustaq yang nakiroh yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan atau kondisi sahibul halnya. Sahibihi itu maksudnya sahibul halnya. Yang dijelaskan kondisinya. Contoh. Malaka mut'aban ya Ahmadu. Kenapa kamu lelah atau dalam kondisi lelah wahai Ahmad? Perhatikan kata mut'aban. Mut'aban di sini kalau kita perhatikan wasfun, dia wasfun atau isim mustaq, isim maf'ul. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua nakirotun. Ya, dia nakiroh. Kriteria kedua terpenuhi. Kemudian yang ketiga yuzkar li bayani hayati sahibihi. Mut'aban ini disebutkan untuk menjelaskan kondisi.
ya menjelaskan kondisi atau keadaan. Keadaan siapa? Keadaan ini sahibul hal, yaitu domir anta dalam kata laka. Ya, nah, domir anta yang ini kapnya. Ya, berarti ketiga kriteria ini terpenuhi untuk mengatakan mut'aban sebagai hal. Karena dia isim mustaq, kemudian yang kedua nakirah, kemudian yang ketiga disebutkan untuk menjelaskan kondisi. Menjelaskan kondisi dari sahibul halnya. Ya, baik. Sampai sini jelas nggak teman-teman sekalian? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah jelas, Ustaz. Insya Allah. Contoh lain, mungkin satu contoh lagi kita mengatakan misalnya ja'a ya al ustadu misalnya dhahikan ya atau musri'an. Hmm. Guru datang dalam keadaan buru-buru. Perhatikan kata musri'an. Musri'an di sini dia adalah wasfun atau isim mustaq, isim fa'il dari kata ya sara'a ya musri'an, asri ya musri'an. Kemudian yang kedua nakirah. Kemudian ketiga menjelaskan kondisi ustadz. Bagaimana kondisi ustadz datang? Maka musri'an buru-buru. Nah, berarti di sini musri'an kriteria untuk di i'rab hal terpenuhi, maka dia i'rabnya adalah hal. Ya, hal. Baik, sampai sini jelas teman-teman ya sekalian. Jadi hal itu harus terpenuhi tiga kriteria. Yang pertama dia harus wasfun, dalam artian lain dia harus berupa isim mustaq. Kemudian yang kedua dia nakirah, halnya harus nakirah. Nanti sahibul halnya yang harus ma'rifat. Ya, jadi hal itu nakirah, sahibul hal itu ma'rifat. Cuman nanti ada pengecualian kapan boleh sahibul hal nakirah. Tapi hukum asal sahibul hal itu harus ma'rifat. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga itu isim nakirah ini disebut untuk menjelaskan keadaan atau kondisi. Nah, maka ketika ketiga kriteria ini terpenuhi, maka kata tersebut boleh di-i'rab sebagai hal. Baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Belum, Ustaz. Insya Allah masih jelas. Baik. Nah, yang dimaksud dengan isim mustaq paham insya Allah ya? Paham, Ustaz. Iya, jadi isim mustaq itu kayak isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, itu namanya isim mustaq ya. Baik. Kemudian kalau ada hal, maka ada sahibul hal. Ya, saya ulangi, kalau ada hal maka ada yang namanya sahibul hal. Makanya tadi kita jelaskan yuzkar li bayani hayati sahibihi, maksudnya sahibul hal. Ya, pemilik kondisi. Yang namanya kondisi itu dinisbatkan kepada siapa? Itulah sahibul hal. Nah, sahibul hal ini teman-teman sekalian, itu bisa berupa fa'il, kayak tadi. Ja'a al-ustazu musri'an. Itu berupa fa'il. Ya. Atau berupa maf'ul. Ya. Seperti uh, lakai misalnya qabaltu Muhammadan bakian. Saya menemui Muhammad dalam keadaan menangis. Nah, bakian itu sahibul halnya adalah Muhammad, laqitu Muhammadan, maf'ul bih. Jadi sahibul hal itu bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul bih, ya, bisa berupa naibul fa'il, bisa berupa mubtada, bisa berupa khobar. Yang penting sahibul hal itu adalah orang yang dijelaskan keadaan atau kondisinya. Itu namanya sahibul hal. Dan sahibul hal ini teman-teman sekalian, hukum asalnya dia harus ma'rifat. Ini. Jadi hukum asal dari sahibul hal itu harus ma'rifat. Boleh dia nakirah. Kapan? Ya. Kondisi pertama sahibul hal boleh nakirah. Ya. Ya juzu ya juzu sahibul hal nakiratan itu yang pertama ketika ya taqaddama
Idza taqaddama 'anil hal. Ya, idza taqaddamal hal, ya. Apabila halnya lebih dahulu disebut daripada sahibul halnya. Seperti misalnya jaa musri'an. Ya, jaa musri'an ya ustazun. Nah, ini. Jaa musri'an ustazun. Perhatikan mana sahibul halnya ustaz. Ustaz sahibul halnya di sini dan dia dalam keadaan apa? Nakirah. Kok boleh? Boleh. Kenapa? Karena halnya mendahului sahibul hal. Nah, ini. Jadi tempat pertama ya sahibul hal itu boleh nakirah ketika halnya lebih dahulu disebutkan daripada sahibul hal. Ini. Kemudian yang kedua ya ketika ya sahibul hal itu disifati ada naatnya atau dia mudhaf kepada nakirah. Ya. Jadi ketika apa? Fihi na'tun ya au idhafah au idhafatun ila nakirah. Nah, ini kondisi yang kedua. Jadi boleh sahibul hal nakirah ketika apa? Ketika dia memiliki naat atau ketika dia mudhaf kepada isim nakirah. Contoh misalnya, ya jaa talibun jadidun misalnya. Jaa talibun jadidun ya rakiban. Nah, murid baru, siswa yang baru datang dalam keadaan apa rakiban mengendarai as-sayyarata mobil misalnya rakiban as-sayyarata. Perhatikan kata talibun di sini sahibul halnya talibun. Nakirah kenapa? Karena dia disifati. Nah, atau dimudhafkan jaa talibu ilmin rakiban as-sayyarata. Nah, talibu ilmin talibu nakirah. Ya, mudhaf kepada nakirah. Nah, maka hukumnya nakirah. Jadi itu tempat kedua bolehnya sahibul hal nakirah. Yang ketiga apabila sahibul hal itu didahului oleh nafi, oleh nahi, oleh istifham. Maka boleh dia nakirah. Maja'a ustazun misalnya. Maja'a ustazun mutaakhiran. Guru tidak pernah datang dalam keadaan terlambat. Nah, ustadzun sahibul hal nakirah. Kenapa? Karena didahului oleh huruf nafi. Nah, ini poin yang kedua yang terkait tentang sahibul hal. Ya, kemudian yang ketiga, hal itu teman-teman sekalian boleh dalam bentuk isim mufrad seperti tadi. Musri'an, mut'aban ini dalam bentuk mufrad. Artinya apa? Dia bukan jumlah. Bukan jumlah. Boleh juga hal itu dalam bentuk jumlah dalam bentuk jumlah. Contohnya mana? Ya, wa ana fi ghurfati. Ya. Saya mendengar suara bel sedangkan saya dalam keadaan berada di kamar. Wa ana fi ghurfati. Wawunya dikenal dengan wawu haliyah. Ana fi ghurfati nanti jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Kedudukannya sebagai hal. Ya, ini. Atau misalnya jumlah fi'liyah ja'a Muhammadun yabki. Muhammad datang dalam keadaan menangis. Yabki, ya. Pokoknya kaidahnya kalau antum temukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah jatuh setelah ma'rifat maka sebagai hal. Nah, kalau antum menemukan jumlah ismiyah jatuh setelah wawu haliyah, ya, maka kedudukannya sebagai hal jumlah tersebut, ya. Ini. Jadi hal itu bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah baik ismiyah atau fi'liyah, boleh juga dalam bentuk sibhul jumlah. Ya, dalam bentuk sibhul jumlah. Misalnya, ra'aitu ya at-tayra misalnya ra'aitu at-tayra 'alal gusni. Ya, saya melihat burung dalam keadaan berada di atas ranting alal gusni. Ini kata keterangan keadaan, kondisi. Ya, maka di situ dia sebagai hal dalam bentuk syibhul jumlah. Ya.
Kemudian yang selanjutnya antara hal yang dalam bentuk jumlah ini teman-teman itu harus ada robit, harus ada robit yang mengikat dia dengan sahibul hal. Nah, robit itu apa aja? Bisa berupa domir seperti ja'a Muhammadun yabki. Yabki mengandung domir, huwa kembali kepada Muhammad. Robitnya domir. Atau bisa berupa waw jama waw haliyah kayak wa ana fi ghurfati. Wawunya dinamakan waw haliyah itu sebagai robit yang mengikat jumlah setelahnya dengan sahibul hal sebelumnya. Nah, ini dikenal dengan robit ya. Ya, baik. Sebelum kita praktek, ada pertanyaan terkait dengan hal Tadi yang dari sibul jumlah gimana, Ustaz? sibuk jumlah. Contohnya misalnya, ya perhatikan, ya ra'aitu at-tayra 'alal hammami. Nah, alal gusni. Ra'aitu at-tayra 'alal gusni. Nah, perhatikan kata 'alal gusni. Ini sebenarnya nanti dia kalau kita erop lebih dalam dia bukan dia yang hal tapi ada nanti jumlah atau apa namanya kata yang dibuang ya. Misalnya ra'aitu tayra ya yakifu 'alal gusni. Yakifu itu takdirnya. Nah, jadi 'alal gusni di sini nanti mengambil posisi hal yang dibuang, maka di i'rab langsung sebagai hal alal gusninya. Iya. Atau misalnya ra'aitu Muhammadan fil ghurfati. Asalnya ra'aitu Muhammadan wakifan fil ghurfati. Wakifan hal, gitu kan? Kemudian dibuang fil ghurfati nanti bisa antum i'rab hal ya sibhul jumlah sebagai hal. Kenapa? Karena dia mengambil alih posisi hal yang ditakdirkan ada di dalamnya atau di tengah-tengahnya. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah jelas. Tadi yang ada wakifannya berarti eh, itu takdirnya atau memang kalau Takdirnya, ditulis? Oh, takdirnya, takdirnya. Cuman nggak dinampakkan. Kalau dinampakkan maka nanti wakifan yang langsung jadi hal. Ya, tapi kalau nggak oh, dinampakkan maka nanti syibhul jumlah mengambil posisi halnya. nah, Makanya Ustaz. hal syibhul jumlah ini nanti tergantung takdirnya bagaimana gitu. Apakah ditakdirkan dengan hal maka dia mengambil posisi hal sehingga di i'rab hal. Kalau ditakdirkan bukan dengan hal berarti dia tidak i'rab hal. Jadi i'rab sebagai hal. Nah, Ustaz. Baik. Baik. Ada lagi Pak Bayu, Pak Darso sebelum kita lanjut? Insya Allah cukup, Ustaz. Insya Baik. Allah. Lanjut Pak Bayu dibaca tamrinatnya. Langsung aja nanti antum akan temukan praktek ya cari hal di Hiwar. Silakan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Limadha kana Ahmadu mut'aban? Nah, limadha? Lianna sami'a roninal jarosi. Hmm, Ah, bukan itu jawabnya. Limadha kana Ahmadu mut'aban? Kenapa Ahmad capek? Apa Oh, li'annahu ja'a. ja'a mus. Bukannya satu ini Ustadz, satu Enggak, sampai itu belakang. kan Oh, enggak. Berarti yang membuat capek itu bukan mendengar Ronilul Jaros, tapi dia datang buru-buru. Itu. oh. Saya tadinya niatnya sampai belakang Ustadz. Oh iya. Oh, jangan. Ah, ja, Poinnya aja poinnya. ah, ja'a musri'an. Ya, li'annahu ja'a musri'an. Ja ilal fasli musri'an. Nah, baik. Nomor dua. Lima kharaja samirun. Eh, ini. Doat sa'atuhu. Bukan itu jawabannya. Kenapa? Kenapa Samir keluar? Bukan, jawabannya adalah
li'annahu yabhas. Karena dia mencari. Mencari apa? Jamnya. Ya. Iya, Satu. li'annahu yabhas an sa'atihi. Nah, itu. Jadi Oh, bukan karena doat, tapi karena dia mencari gitu. Jadi poinnya di situ. Ya, li'annahu yabhasu an sa'atihi allati doat. Nah, itu. Kalau doat sa'atuhu itu nanti menceritakan. Nah, sedangkan di sini diinginkan jawaban yang simpelnya aja. Ya, limaza kharaja? Ya, kharaja ya bahasu an sa'atihi. Nah, seperti itu. Terus nomor 3. manil ladzi qara'al baita. Ini nih. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Naam. Baik. Qara'ahu Abu Bakrin. Nah, baik nomor 2 apa Pujo? Nah, Ustaz. Jitu musri'an. Huna musri'an halun. Al-halu wasfun wat fadlatun yutkaru libayanin hayat libayani hayati sahibihi. Nahu ja'a hamidun rokiban darrojatahu. Nah, istaro itu jata mazbu'at mazbuhatan. Hada as hada ustaduna dakholan Dakhilan. udah dakhilan al dakhilal fasla dakhilal fasla Dakhilan al-fasla. dakhilal. Baik, perhatikan di sini. Nomor 2 akan menjelaskan ulang kembali tentang hal. Ya, diambil dari contoh jitu musri'an. Saya datang buru-buru. Ya, musri'an di sini hal. Kenapa? Karena pertama dia waspun. Ya, dinamakan hal karena dia waspun. Apa waspun tadi? Isim mustaq. Jadi yang dimaksud dengan waspun di sini adalah ismun mustaqun. Ya, dia berupa isim mustaq. Nah, ini ya. Kemudian fadlatun. Apa yang dimaksud dengan fadlah? Fadlah itu artinya kita memungkinkan untuk menyusun kalam tanpa hal. Ya. Jadi fadlah itu adalah memungkinkan kita menyusun kalam tanpanya. Contoh misalnya, Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Sempurna nggak ini? Kalam nggak? Sempurna. Nah, kalam. Ya, tanpa hal. Nah, ya. Dia sempurna sah untuk dikatakan kalam walaupun tanpa hal. Maka hal ketika itu dinamakan fadlah. Ya, ya, fadlah itu berarti apa? Memungkinkan untuk menyusun kalam tanpanya. Itu namanya fadlah. Ya, ini. Jadi fadlatun. Ya, beda dengan umdah. Nah, umdah itu kebalikan fadlah. Umdah itu nggak mungkin kita menyusun kalam tanpanya. Ada fiil yang nggak ada failnya nggak? Nggak ada. Ada Hah? ada Hmm. yang Ya. nakis, Ustaz. Ah, nggak ada. Ya, yang namanya fiil itu pasti butuh fa'il. Istilahnya kalau di fiil nakis itu kan nanti fiil isimnya dinamakan fiil, khobarnya dinamakan maf'ul. Nah, sebagian para ulama memberikan istilah seperti itu. Atau istilah lainnya Oh, nanti isim khobar. Tetap dia butuh kepada fa'il, yang namanya fiil. Nah, oh maka ya, Ustaz. fa'il itu umdah. Nah, kenapa? Karena nggak mungkin kita menyusun kalam tanpanya. Itu namanya umdah. Begitupun mubtada khobar. Nggak mungkin ada khobar tanpa mubtada. Begitupun sebaliknya. Maka itu umdah namanya. Nah, hal itu fadlah. Kenapa? Karena kita mungkin menyusun kalam tanpanya. Itu namanya fadlah. Ya.
Kemudian yudhkaru li bayani hayati sahibihi. Yang mana isim mustaq atau sifat yang fadlah ini disebutkan untuk menjelaskan kondisi, keadaan sahibihi, sahibul hal itu sendiri. Nanti kita jelaskan sahibul hal. Contoh, ja'a Muhammadun rakiban darajatahu. Muhammad telah datang dalam keadaan mengendarai sepedanya. Perhatikan kata rakiban. Rakiban di sini wasfun. Ya, wasfun. Kemudian dia fadlah. Kemudian yang ketiga disebutkan untuk menjelaskan kondisi. Kondisi siapa? Kondisinya Muhammad Hamid. Ya, Hamid sahibul halnya. Maka rakiban di i'rab sebagai hal. Ishtaraitu ad-dajajata madbuhatan. Saya membeli ayam dalam keadaan sudah disembelih. Ya, sudah tersembelih. Mazbuhatan ini kondisi. Untuk siapa? Untuk dajajah. Maka dajajah sahibul halnya. Mazbuhah hal. Kenapa? Karena dia wasfun isim mustaq, itu isim maf'ul. Fadlah juga dan disebutkan untuk menjelaskan kondisi. Hada ustazuna dahilan al-fasla. Ini guru kita. Ustadz kita dahilan dalam kondisi dalam keadaan masuk kelas. Dahilan hal. Kenapa? Karena isim mustaq. Kemudian fadlah. Kemudian disebutkan untuk menjelaskan kondisi dari ustaz yang merupakan sahibul hal. Nah, maka apabila antum menemukan kriteria ini, dia sifat, kemudian fadlah, kemudian disebutkan untuk menjelaskan kondisi dari sahibnya, sahibul halnya, maka kata tersebut di i'rab sebagai hal. Baik, wa sahibul hal dibaca. Wa sahibul hali imma fa'ilun nahu kharajat kharajat to kharajatul labu min qa min qa'atin min qa'atil imtihani mas mus masrurina. Baik, perhatikan masrurina. Ya, jadi murid-murid keluar dari ruang ujian dalam keadaan dalam kondisi senang. Masrurin ini menjelaskan kondisi, keadaan, maka dia hal. Ya, dia hal. Untuk siapa? Untuk fa'il. Ya, untuk fa'il. At-tullab. Ya. Atau untuk siapa? Untuk at-tullab. At-tullab. At-tullab kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il dia. Maka ini namanya sahibul halnya fa'il. Ya, sahibul hal ya fa'il. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kalimatnya masrurin, yang senang itu siapa? At-tullab. At-tullab kedudukannya dalam kalimat sebagai apa? Fa'il. Berarti masrurin hal, sahibul halnya at-tullab yang kedudukannya sebagai fa'il. Makanya sahibul hal itu bisa berupa fa'il. Terus? wa wa imma na ibu fa'ilin nahu yu yuk kalu yuk kalul lahmu yuk kalul lahmu mu- matbuhan matbuhon. Ya. Atau sahibul halnya berupa naibul fa'il. Contoh, yuk kalu allahmu, daging dimakan. Yuk kalu fi'il mabni majhul, allahmu naibul fa'il. Daging dimakan. Matbukhon dalam keadaan sudah dimasak. Atau dalam keadaan telah dimasak. Matbukhon ini wasfun, isim mustaq, isim maf'ul. Ya, kedudukannya sebagai hal. Siapa yang dalam keadaan sudah dimasak? Allahmu. Nah, Allahmu ini. Ya, kondisinya sudah dimasak. Berarti Allahmu sahibul hal. Kedudukannya dalam kalimat sebagai apa? Naibul fa'il. Oh, berarti sahibul halnya di sini adalah naibul fa'il. Ya. Terus? Wa imma maf'ulun bihi nahu istaraitul kitaba mujalladan. Ya. Atau sahibul halnya berupa maf'ul bih. Contoh ishtara itu alkitab mujalladan. Saya membeli kitab dalam keadaan kitab tersebut telah dijilid. Nah, kondisinya sudah dijilid. Mujalladan hal. Karena dia isim mustaq, isim maf'ul.
Siapa yang kondisinya dalam keadaan sudah dijilid? Alkitab. Alkitab berarti sahibul hal. Kedudukannya apa dalam kalimat maf'ul bihi? Oh, berarti di sini sahibul halnya berupa maf'ul bihi. Nah, terus Wa imma khobarun nahu hadal hilalu toli'an. atau sahibul halnya berupa khobar. Contoh hadzal hilalu talian. Ini hilal sudah dalam keadaan terbit. Ya, dalam kondisi terbit. Ya, talian hal. Siapa yang kondisinya terbit? Hilal. Nah, berarti hilal di sini sahibul hal. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar dari haza. Ya. Maka berarti sahibul halnya berupa khobar. Terus Wa imma mubtadaun nahu dakhaltu alal mudiri wa indahu mudarrisuna jalisan. baik. Atau sahibul halnya berupa mubtada. Contohnya indahu wa indahu mudarrisuna jalisan. Jalisan hal. Ya, hal. Ya, dia sifat isim fa'il hal. Siapa yang dalam keadaan duduk? Mudarrisa, mudarrisun. Ya. Berarti mudarrisun di sini sahibul halnya. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada indahu khobar muqaddam. Nah, berarti sahibul halnya berupa mubtada yang muakhar di sini. Ya. Baik, sampai sini tentang sahibul hal paham ya? Jadi sahibul hal itu yang dijelaskan keadaan dan kondisinya. Mau dia fa'il, mau dia maf'ul bih, naibul fa'il, mubtada, khobar, apapun itu, jika dia yang dijelaskan keadaan atau kondisinya, maka dia namanya sahibul hal. Ya, sampai sini jelas insya Allah ya. Berarti tadi mubtadanya yang mudarisun ya. Mudarisun. Ya, itu mubtada muakhir. Indahu khobar muqaddam. Kenapa? Karena khobarnya berupa syibhul jumlah. Nah, Baik, sampai sini insya Allah paham ya. Ada yang kalau ditanyakan paham. Pak Bayu? Ya sebenarnya berarti ini ya Ustaz, semua yang posisi apa marfuat itu ya bisa jadi ini ya Ustaz, kecuali tapi ya Ustaz. Gimana? Bisa jadi hal. Enggak sohibul hal berarti semua marfuat kecuali tapinya itu ya Ustaz. Dan plus apa namanya? Maf'ul bih itu ya Ustaz. Iya. Intinya kayak gitu. Iya, jadi intinya sebenarnya kita nggak perlu tahu apakah sahibul hal itu bisa berupa fa'il, maf'ul, apa nggak perlu. Kenapa? Karena intinya kalau dia adalah isim yang dijelaskan keadaan atau kondisinya, maka dia namanya sahibul hal. Mau dia kedudukannya sebagai fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, dan yang semisalnya, yang penting dia dijelaskan keadaan kondisinya oleh hal, maka dialah sahibul hal. Baik. Insya Allah dapat dipahami insya Allah ya. Ya Insya Allah. Ustaz. Baik. Kemudian dilanjut Pak Darso. Al-aslu. Nah, Ustaz. Al-aslu fi sahibil hali an yakuna ma'rufatan waqad Ma'rifatan. ma'rifatan waqad yakunu nakiratan inda wujud wujuda wujudi inda wujudi musawwi'in wa huwa Musawwirin. musawwirin wa huwa ahada Ahadu. ahadu umuro arba Umurun. umurun Ahadu arba'ati umurin. Afwan. Ahadu umurin arba'atin. wa huwa ahadu umurin arba'atin awalan an tataqaddama alaihil halu nahu ja'ani sa'ilan talibun sanian an yukhassasa biwasfin au idhafatin nahu ja'ani talibun muwadhibun musta'dinan fil khuruji ja'ani tabibu
asnanin mustaftiyan ya. Salisan an yasbiqata an an yasbiqahu nafyun au nahyun au istifhamun nahu ma ja'al yauma ahadun ma ma ja'al yauma ahadun mutaakhiron la yadkhul ahadun qa'ital qa'atal imtihani hamilan hakibatahu aja al yauma ahadun mutaakhiron rabi'an antakunal halu ba'dahu jumlatan makrunatan bil wawi nahu au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Baik. Perhatikan di sini teman-teman sekalian. Ya, sekarang kita akan membahas tentang sahibul hal. Ya, masih pembahasan tentang sahibul hal. Kalau hal itu hukum asalnya harus nakirah. Saya ulangi, hal itu hukum asalnya harus nakirah. Sedangkan sahibul hal itu hukum asalnya adalah ma'rifat. Nah, ini. Beda ya. Jadi, ma'rifat itu sahibul hal. Sedangkan hal itu nakirah. Ya, ini. Jadi itu bedanya ya. Kalau ma'rifat itu sahibul hal, hal itu nakirah. Ya, ini hukum asalnya. Baik. Nah, boleh sahibul hal nakirah. Yang hukum asalnya ma'rifat boleh dia nakirah ya dalam keadaan berikut. Yang pertama ketika hal mendahului sahibul hal. Ketika hal mendahului sahibul hal. Kayak tadi. Ja'ani sa'ilan talibun. Ya, telah datang kepadaku seorang murid dalam keadaan bertanya atau minta-minta. Sa'ilan di sini hal. Ya, hal. Dan dia mendahului siapa yang dalam keadaan minta-minta atau bertanya? Talib. Berarti talib sahibul hal. Ya, sahibul halnya belakangan. Ya, hal mendahului sahibul hal. Maka boleh di sini dia nakirah. Jadi sahibul hal boleh nakirah apabila halnya lebih dahulu disebutkan darinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal sahibul hal boleh nakirah ketika halnya itu disifati. Ada naatnya. Ya, ada naatnya seperti tadi ja'ani talibun jadidun. Ya, bakian. Telah datang kepadaku murid yang baru dalam keadaan menangis. Bakian, hal. Siapa yang dalam keadaan menangis? Talibun jadid, murid baru. Kok nakirah sahibul halnya? Boleh. Kenapa? Karena ada naatnya. Jadid. Ini tempat yang kedua. Atau ketika dia mudhaf kepada nakirah. Ja'ani talibu ilmin. Ya, sa'ilan. Ja'ani talibu ilmin sa'ilan. Telah datang kepadaku penuntut ilmu dalam keadaan bertanya. Siapa yang dalam keadaan bertanya? Talibu ilmin. Kok nakirah? Ya, boleh sahibul hal nakirah. Karena sekarang dalam keadaan mudhaf kepada nakirah. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila didahului nafi istifham. Nahi. Ya, pokoknya segala sesuatu yang didahului oleh nafi, nahi, istifham itu boleh nakirah. Nah, sehingga kalau ada sahibul hal yang disebutkan setelah nafi, nahi, istifham, maka dia boleh nakirah. Seperti ma ja'al yauma ahadun mutaakhirah. Tidak ada seorang pun yang datang terlambat. Dalam keadaan terlambat, mutahiran hal. Hal ini untuk siapa? Ahadun. Kok nakirah? Karena didahului oleh nafi. Itu hukumnya boleh. Kemudian yang terakhir, apabila terjatuh setelah wawu haliyah. Ya, apabila terjatuh setelah wawu haliyah.
maka boleh dia nakirah sahibul halnya. Ya, ini. Baik. Nah, ini tempat-tempat sahibul hal boleh nakirah. Kemudian dilanjut Pak Bayu. Waqat taji'u. Waqat taji'ul halu minan nakiroti bila musawwihin kama fi hadal hadisi. Sallu apa ini? Sallu Rasulullahi. Sholla. Oh, shalla Rasulullahi qa'idan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Baik. Nah, ada kalanya sahibul hal nakirah walaupun ya tanpa sebab. Nah, seperti ini. Ya, kalau sholat Rasulullah qaidan ini sahibul halnya Rasulullah ma'rifat. Kenapa? Karena mudhaf kepada ma'rifat. Yang ini wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman, qiyaman hal. Siapa yang dalam keadaan berdiri rijal, rijal nakirah, sahibul hal nakirah. Kok nakirah? Iya, inilah satu-satunya tempat nakirah bolehnya hal bolehnya nakirah tanpa sebab yaitu dalam hadis ini. Selainnya harus ada sebab kenapa nakirah dan sebab itu membolehkan dia nakirah dan tetap menjadi sahibul hal seperti 4 keadaan yang di atas yang telah kita jelaskan tadi. Baik, sekarang lanjut macam-macam hal. Hal itu ada 2 tadi, mufrad atau jumlah atau syibhul jumlah. Nah, sekarang al-hal al-jumlah. Al-halu al-jumlatu. Qad takunu al-halu jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan. Nahwu jalastu astama'u ila tilawat Astami'u. jalastu astami'u ila tilawatil Qur'ani Al-Qur'anil Karimi minal idza'ati. Baik, mana hal, Pak Bayu? Ingat contohnya. Ma'rifat, jumlah Ini fi'liyah. jumlah fi'liyah jatuh setelah isim makrifat. Hal. Ya. Itu di Nah, i'rab sebagai hal. Astama'u ila tilawatil Qur'anil Karim. astami'u. Nah, 6. Astami'u. Hal. Mana sahibul halnya? Domir tuh Ustaz ya. Tuh, nah, dia ma'rifat. Jadi, ma'rifat jatuh setelahnya jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah sebagai hal. Astami'u. Nah. Baik, lanjut. Tah Iltahaqtu. iltahaqtu bil jami'ati wa qad takharraja akhi. Baik. Mana hal? Ini siful jumlah berarti Ustaz. Bil jami'ati ya. Hmm, jumlah fi'liyah. Jumlah Waqad fi'liyahnya takharraja ahi. wa qad takharraja akhi. Nah, setelah wawu haliyah. Ini Oh iya. bedanya. Ya. Jadi, yang setelah wawu haliyah itu boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Ya, nanti berarti jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal karena jatuh setelah wawu haliyah. Baik. Nomor 3. Hafidtul hafid hafidtul Qur'ana wa ana sohirun. Ja'al khori Ja'al Jarihu. jarihu damuhu yatadaffaku. Baik. Mana hal? Ini Al-Qur'ana wa ana sohirun. Nah, itu maf'ul bi. Hafiztul Qur'ana, objek yang dihafal. Iya Ustaz.
Al khariju damuhu ya tadabbam ya. Wa ana soghirun. Ya. Hafiztul Qur'ana, saya menghafal Quran. Wa ana soghirun, sedangkan saya dalam keadaan masih kecil. Ana soghirun. Oh ya. Jumlah ismiyah. Hal kenapa? Karena jatuh setelah wawu haliyah. Oh, ya. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Ja'al jarihu damuhu yatadaffaku. Mana hal? Ya tadaffaquhu ya tadaffaku Ya. Ya, jumlah jadi ya. yatadaffaku itu hal atau semuanya damuhu yatadaffaku. Semuanya Pak Bayu. Ya. Ya, jumlah ismiyah jatuhnya mubtada khobar. Nanti yatadaffaku khobar, damuhu mubtada, jumlah ismiyah itu hal. Sahibul halnya mana al-jarih. Makanya kaidahnya jumlah ismiyah jatuh setelah ma'rifat juga hal. Sebagaimana jumlah fi'liyah jatuh setelah ma'rifat hal. Ya, begitupun jumlah fi'liyah jatuh setelah wawu haliyah hal. Sebagaimana jumlah ismiyah jatuh setelah wawu haliyah hal. Jelas di sini insyaallah ya. Ya Ustaz, tapi emang masih agak bingung yang nomor 3 itu. Ya, ya insya Allah jelas Ustaz. Baik, baik. Lanjut. Tastamilu. Tamilu halul jumlatu ala robitin yarbituha bisohi biha warobitu Suaranya agak imma. kecil Pak Bayu. Tastamilul halu. Lang. Tastamilul halul jumlatu ala robitin yarbituha bisohi biha warobitu immat domiru wahidahu wahdahu Wahdahu. Wahdahu. wahdahu nahwu waja'u abahum isya'an yabquna wa immal wawu wahdaha nahwu wasoltu ila makkata wasamsu tahrubu Tagrubu. jim wa immal wawu wadomiru ma'an nahwu khoroju min diyarihim wa hum ulufun. Baik. Perhatikan di sini. Jadi yang namanya hal yang berupa jumlah. Baik dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah harus ada robitnya. Harus ada robit yang menghubungkan antara hal jumlah dengan sahibul hal. Nah, robit itu apa aja? Bisa berupa domir saja. Contoh, ja'u ya ja'u abahum isya'an yabkun. Ya. Jadi di sini nah, isya'an yabkun. Ya. Ada domir di yabkun. Ya. Ada domir di yabkun. Hum kembali kepada mereka. Ja'u. Ya. Kemudian atau wawu haliyahnya. Wawu. Dikenal dengan wawu haliyah. Wasaltu ila Makkata wa syamsu tagrubu. Wawunya wawu haliyah. Saya sampai ke Mekah sedangkan matahari dalam keadaan terbenam. Wawunya wawu haliyah. Itu robitnya. Atau wawu dengan domir. Wahum ulub. Wawu haliyah hum domir. Itu digabung. Dua-duanya bisa menjadi robit. Ya, ini. Jadi robit itu intinya ada sesuatu yang mengaitkan antara hal jumlah dengan sahibul hal. Baik itu berupa domir saja, atau wawu haliyah saja, atau wawu haliyah plus domir. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang telah ada. Ya, selesai kaidah tentang hal, maka nanti di tamrinat nomor 3, 4 ini prakteknya. Ya, prakteknya. Baik. Mulai dari Pak Bayu, Pak Pujo, Pak Darso ini masing-masing carikan 3 hal di hiwar. Nah, yang diminta ini istahrij minad dars ma warada fihi min amsilatil hal. Keluarkan dari hiwar, dari pelajaran itu contoh hal.
Silakan Pak Bayu 3, Pak Pujo 3, Pak Darso 3. Nah, mulai dari Pak Bayu. Dari Hiwar. Muta'aban Ustaz. Mut'aban, naam. Mana sahibul halnya? Domir kaf. Baik. Ini hal mufrad atau jumlah? Dia mufrad Ustaz. Mufrad, baik. Nomor 2, Musri'an. musri'an. Baik. Mana sahibul halnya? Domir tu. Tu, naam. Mufrad atau jumlah? Ini mufrad. Mufrad. Satu lagi. Ada yang kelewat. Ya. Oh ini nih. Roninal jaro si wa ana fi. Oh ini wa ana fi hurfati. Wa ana fi ghurfati. Mana sahibul halnya? Berarti Roninal jaro si. Enggak. Siapa yang kondisinya di kamar? Oh Roninal Jaros atau tu? tu tu Hah? Ustaz. Tu. Tu. Nah, ya. Baik. Robit. Berarti ini jumlah atau hal? Mufrad halnya. Ini jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Robitnya apa? Wawu Wau kali saja ya. atau wau dan domir? Wawu dan domir anak. Wau dan domir. Naam, ahsant. Baik. Nama selanjutnya Pak Pujo. 3. Nah, Ustaz. Nah, eh, jalisan Ustaz. Jalisan. Baik. Mana sahibul hal? Eh, eh, Mustatir tadiru anta di domir ikro. Baik, ahsan. Ya, anta sahibul halnya. Baik. Dia hal mufrad atau jumlah? Mufrad. Mufrad. Ya. Ada lagi nggak sebelumnya? Tidak lihat saya. Kharijina minal mat'am. Oh, Saya melihat mereka dalam keadaan keluar atau kondisi keluar dari mat'am. origin. Kharijin. Itu hal mufrad. Siapa sebul halnya? Hum. Baik. Dua lagi. Wakifan Ustaz. Wakifan. Baik. Sahibul halnya mana? Eh, Anak. Domir ana di uhibbu. Nih, domir ana. Di sini akro. Domir ana di akro. Oh, di akra. Iya. Hal jumlah atau mufrad? Mufrad Ustaz. Baik. Satu lagi. Eh, m- Mu'minan di ayat. Mu'minan. Nah, mana sahibul halnya? Domir. Domir wawu. eh, di domir huwa di dakhola Ustaz. Domir huwa di dakhola. Dah, Naam. Halnya mufrad atau jumlah? mufrad Ustaz. Mufrad. Tayyib. Kadarsu 3. Oh, Ustaz. Isya'an. Isya'an. Naam. Tayyib. Mana sahibul halnya? Hum, Ustaz. Yang
Waja'u abahum isya'an yabkun. Ya. Dan mereka mendatangi bapak mereka dalam keadaan nangis terseduh-seduh. Hum yang di mana? Abahum, Ustaz. Ah, tayyib. Ya. Halnya Halnya isya'an. isya'an. Mufrad atau jumlah? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Ya bekun, i'rabnya sama. Hal juga ya. Oh, Iya. Ustaz. Jadi ada dua di sini, isya'an sama ya bekun. Ya bekun juga hal. Ya, Bisa ada hal dua, Ustaz. tapi dalam Dua tadi. bentuk Jumlah. jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Naam. Tayyib. Terus Ulufun. ulufun doang. Wahum hulufun, Ustaz. Aman. Wahum ulufun. Naam. Ada wawu haliyah. Waw haliyah. Naam. Berarti halnya dalam bentuk jumlah Jumlah ismiyah, Ustaz. ismiyah. Naam. Jumlah ismiyah fi mahali nasbin. Robitnya apa? Hum, Ustaz. Hum atau waw haliyah dan domir? Wawu hal dan domir, Ustaz. Aman. Waw haliyah dan domir. Naam. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya eh, domir hum para khoroju, Ustaz. Tayyib. Eh, satu lagi. Maitan. Maitan. Tayyib. Sahibul halnya siapa yang dalam kondisi menjadi bangkai? Ini akhir saja. Akhi. Naam. Sahibulnya akhi. Ya, maitan. Halnya mufrad atau jumlah? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Naam. Baik. Selanjutnya Pak Bayu, satu lagi Pak Bayu. Yang ada di hadis Nabi Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah. Kalau maridonya masuk hal nggak Ustaz ya? Dalam keadaan Enggak. sakit. Hah? Iza maridha. Enggak. Dia Oh, enggak. fi'il. Fi'il kan hal itu. Ya, wow. Wow. Ya. Oh, apa namanya? Fi'il itu menjadi hal jumlah fi'liyah apabila jatuh setelah wawu haliyah atau setelah isim ma'rifat. Ada nggak isim ma'rifat sebelum marido? Nggak ada Ustaz. Nggak ada, berarti bukan. Ya, oke Ustaz. Mukiman, Mukiman. Naam. Sahibul halnya domir mustatir, di di yak malu. takdirnya Takdirnya huwa, huwa. Sahihan sohihan. Ya Ustaz. hal juga. Apa nanti? Ya, hal. Hal. Naam, hal. Ya, dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Ya, baik. Satu lagi Pak Pujo. Hmm. Hatta mata anta fi lahwin wa fi laibin. Wal mautu Hatta, nahwaka yahwi fatihan fahu. oh di syair Ustaz. Hmm. Hatta mata anta fi lahwin. Fi lahwin Ustaz. Saya filah win. Filah win. Hal dalam bentuk Ibhul jumlah.
Syibhul jumlah. Wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Ada nggak di situ? Mau tuh wal mau tuh Fatihan. Fatihan. Nam. Fatihan. Sahibul halnya mana? Al maut. Domir mustatir takdirnya huwa kembali ke al-maut. Nam di Yahwi. Ya. Nah, Baik. Satu lagi Pak Darso. Nah, Fatihin fahu, Ustaz. Enggak, yang ini. Ini biasa din fatihin fahu ini bukan hal. Ya, tapi fatihin naat untuk asad di sini. Kalau hal itu harus mansub ya, enggak ada hal kas majrur. Wa fi laibin, Ustaz. Itu atop. Atofnya. Qailan. Terakhir, Ustaz. Qailan, na'am. Qailan. Baik, ahsan. Sahibul halnya Sahibul halnya al-mudarrisu. al-mudarris. Hal dalam bentuk Mufrad, Ustaz. mufrad. Naam, ahsan. Barakallahu fikum. Ya, baik. Nah, insya Allah udah paham ya terkait tentang hal ini ya. Nah, insya Insyaallah. Allah nanti di tamrinat nomor 4 ini akan praktek kembali tentang hal sampai akhir itu praktek tentang hal. Tep. Ada yang ingin ditanyakan? yang ida marido itu sebagai apa Ustaz? Tiba-tiba mansub di depan. Itu kan fiil, fiil Oh, madhi. oh kirain isim. Maridho Nah, nah, yamrodu, fiil. nah, Ustaz. Baik. Ada lagi? Pak Bayu ada yang ditanyakan? Atau Pak Darso? Cukup Ustaz. Baik. Cukup, Ustaz. Baik, khair insyaallah. Oke. Cukup ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan ke tamrinat nomor 4 dan tamrinat seterusnya. Ya, syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.